Selamat pagi Bu, silakan duduk. Iya, makasih. Ya, baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Vera yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya tinggal cuci tangan sebentar ya Bu ya, sebelum saya melakukan pemeriksaan. Baik Bu, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Kristina, Ibu Kristina. Umurnya berapa Ibu? 48 tahun. Oh ya, umurnya 48 tahun ya Bu ya. Sudah menikah Ibu? Sudah. Oh sudah. Baik, ini sebelumnya Ibu ada keluhan apa ya Bu ya? Begini, saya kalau setiap kali haid itu rasanya nyeri sekali. Setiap hari atau hari pertama saja Bu? Pertama. Oh ya. Terus apa lagi Bu yang dirasakan? Ya itu nyeri, terus bawaannya marah-marah, terus kepala sakit. Terus saya juga susah tidur. Oh ya, berarti Ibu susah tidur, terus nyeri haid di hari pertama seperti itu ya. Terus mudah marah-marah juga ya Bu ya? Ya, betul. Oh, ya. Ya, ini sesuai keluhan Ibu, ini sepertinya Ibu sudah mengalami gejala yang menunjukkan bahwa sebentar lagi Ibu dalam masa berhenti menstruasi, atau sekarang ini Ibu dalam masa perimenopause kalau dalam bahasa medisnya Bu. Iya, jadi nanti di sini saya akan melakukan beberapa edukasi mengenai apa itu perimenopause, mengenai gejalanya, dan juga bagaimana cara Ibu untuk menangani gejala yang akan Ibu alami. Seperti itu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, saya bersedia. Oh iya, baik. Baik Bu, ini sebelumnya kita ukur tinggi badan dan berat badannya dulu ya Bu ya. Iya. Mau berat badan dulu juga tidak apa-apa Bu. Oke. Di sini. Iya. Ya, pandangannya ke depan saja ya Bu ya. Iya. Oh ya, sudah. Beratnya 74 kg Ibu. Sekarang tingginya ya. Permisi ya Bu ya. Oh ya, tingginya 160 cm Bu. Tinggi ya Bu ya. Iya, baik. Iya. Baik Bu, tadi 74 kg untuk berat badannya ya Bu ya. Tinggi badannya 160 cm. Ya, baik. Selanjutnya pemeriksaan suhu dulu ya Bu ya. Baik. Permisi ya Bu ya. Saya buka saja. Iya. Kembit saja, Bang. Ini dikembit saja ya Bu ya. Ya. Nah. Ini tangan kirinya saya periksa itu untuk tekanan darahnya ya Bu ya. Terakhir cek tekanan darahnya berapa Bu? Aduh, saya tidak tahu ini. Lupa ya Bu ya. Saya lupa. Ini mungkin sudah 1 tahun kan baru cek lagi nih. Jadi mungkin karena nggak pernah sakit jadi nggak itu ya Bu ya. Ya, Nggak bisa. pernah periksa seperti itu. Biasanya tensinya tinggi apa rendah Bu? Saya tensi normal biasanya. Oh iya. Tapi sudah tua ini tidak tahu normal kan tidak ini. Tensinya normal ya Bu ya. 110/70. Oh ya Bu, untuk suhunya sudah ya Bu ya. Oh ya, ini suhunya normal 36,5 derajat. Suhunya juga normal, terus tensinya juga normal. Permisi Bu, saya pinjam tangan yang ya sebelah kanan atau kiri boleh ya. Untuk mengecek denyut nadi Ibu.
denyut nadinya juga normal ya Bu ya, 80 kali per menit. Terus Ibu agak bersandar ke kursi, nanti saya akan menghitung jumlah pernafasan dalam 1 menit seperti itu. Ya, Ibu rileks saja. Ya, baik. Untuk pernafasan juga normal ya Bu ya, 24 kali per menit. Ya, jadi Ibu juga tidak sesak kan Bu? Tidak. Oh ya. Baik, untuk pemeriksaannya tidak ada yang itu, maksudnya dalam kondisi yang normal semua ya Bu ya pemeriksaannya. Terus sekarang saya akan menjelaskan mengenai gejala yang sering dialami oleh wanita dalam masa perimenopause. Ya, seperti seumuran Ibu seperti itu ya Bu ya. Jadi itu ada yang pertama, gejalanya siklus menstruasi yang tidak teratur. Ya, itu juga merupakan pengaruh dari hormon seperti itu. Kalau Ibu sendiri siklusnya juga tidak teratur atau bagaimana Bu? Sangat tidak teratur. Sangat tidak teratur. Sangat tidak teratur ya Bu ya. Biasanya berapa bulan sekali Bu itu? Ya sebulan sekali, tapi kadang biasa normalnya itu tanggal 28, terus turun lagi sampai tanggal 21, kadang-kadang sampai tanggal 15. Itu mulai lagi. Oh, berarti itu tanggalnya yang tidak teratur, kadang awal, pertengahan, kadang juga akhir seperti itu Bu. Oh ya. Tapi setiap bulan selalu. Selalu. Oh iya. Terus ada juga nanti gejala yang dirasakan itu seperti tiba-tiba Ibu merasakan badan Ibu hangat secara mendadak seperti itu. Panas dari dalam seperti itu. Sehingga Ibu merasa tidak nyaman. Padahal mungkin udara atau suhunya itu memang biasa, tapi Ibunya merasa kayak kegerahan seperti itu Bu. Kalau itu apakah Ibu sudah merasakan? Belum. Belum ya, oh iya. Itu juga nanti mungkin akan Ibu rasakan beberapa tahun yang akan datang seperti itu Bu. Lalu yang selanjutnya itu ada perubahan suasana hati. Ibu menjadi lebih sensitif, seperti itu, mudah marah, iya, seperti itu. Itu memang seperti itu. Kadang seperti itu. oh iya. Kalau perubahan emosi biasanya lebih ke siapa Bu? Ke anak atau ke suami? Ya pokoknya kalau suami kena semua anak-anak dalam rumah. Oh ya, ini anak Ibu berapa ya Bu ya? Ada 3. Oh, ada 3. Oh ya, baik. Terus gejala yang berikutnya juga wanita bisa merasakan nyeri saat buang air kecil Bu. Oh begitu. Apa Ibu merasakan? Belum ya. Nyeri saat buang air kecil, terus tingkat kesuburan juga bisa menurun seperti itu. Karena dari siklus menstruasi juga mulai tidak teratur. Jadi tingkat kesuburannya juga tidak dapat diprediksi dengan baik. Terus bisa menurun juga. Jadi untuk kemungkinan hamil juga sangat sedikit usia-usia menjelang berhenti menstruasi seperti itu Bu. Terus yang selanjutnya itu ada kayak perubahan fungsi seksual, mungkin akan merasakan nyeri saat berhubungan seperti itu. Ya seperti itu. Terus nanti juga Ibu bisa mengalami pengeroposan tulang Bu. Jadi mungkin kalau yang Ibu rasakan, Ibu mungkin cepat lelah dalam melakukan aktivitas tulang bagian belakang, itu mungkin cepat terasa capek seperti itu Bu, pegal. Cepat pegal seperti itu. Itu juga tanda-tanda adanya pengeroposan tulang karena Ibu juga usianya sudah mendekati masa untuk berhenti menstruasi seperti itu. Terus yang terakhir itu ada perubahan kadar kolesterol. Biasanya di usia mendekati menopause itu kadar kolesterolnya akan tinggi Bu. Kadar asam lemaknya seperti itu akan tinggi. Jadi lebih baik Ibu di usia seperti ini lebih rutin untuk periksa ke tenaga kesehatan seperti itu untuk mengetahui kadar kolesterol seperti itu. Baik. Terus untuk gejala-gejala tadi bisa ditangani Bu dengan beberapa cara. Yang pertama tuh kalau dari medis sendiri itu Ibu bisa meminta atau Ibu akan diberikan obat namanya obat pengganti hormon.
obat pengganti hormon di sini dia mengandung hormon estrogen. Jadi nanti hormon estrogen ini dia akan membantu ibu untuk mengatasi yang namanya tadi Bu, kehangatan yang tiba-tiba. Ibu tiba-tiba merasakan kehangatan, itu bisa dikendalikan oleh hormon estrogen yang ibu dapatkan ini. Terus juga hormon estrogen yang terkandung dalam obat ini dia juga bisa mengurangi resiko kanker, Bu. Ya, karena kan usia perimenopause atau menopause itu untuk resiko kanker dari kanker serviks, kanker payudara itu lebih rentan ya Bu ya. Jadi fungsi hormon ini juga untuk mengurangi risiko kanker itu sendiri. Terus ada yang kedua itu bisa dengan obat estrogen vaginal. Jadi di sini ini untuk mengatasi ibu kalau merasakan nyeri saat berhubungan seksual. Terus juga bisa mengatasi nyeri saat buang air kecil, seperti itu. Lalu solusi yang ketiga itu dengan obat antidepresan. Obat ini jika ternyata ibu punya kondisi kesehatan tertentu, misalnya punya penyakit apa seperti itu, dan ibu tidak bisa menerima obat yang mengandung estrogen, nah nanti ini bisa diganti dengan obat antidepresan itu Bu, seperti itu. Dia seperti pengganti dari obat yang mengandung hormon estrogen, karena mungkin ibu ada riwayat penyakit tertentu sehingga tidak diindikasikan untuk bisa menerima pengobatan dari hormon estrogen sendiri Bu, seperti itu. Lalu untuk kebiasaan makanan mungkin ibu bisa mengurangi seperti mengkonsumsi kafein, kopi seperti itu Bu. Itu juga bisa dikurangi. Sebelumnya apakah ibu suka minum kopi seperti itu? Ya. Oh suka. Ya mungkin di usia yang sekarang ibu bisa mengurangi ya Bu ya, setidaknya apa sering Bu kalau minum kopi? Pagi sore. Pagi sore. Oh ya mungkin ibu bisa mengurangi setidaknya kalau susah ya 1 minggu sekali. Kalau sudah terbiasa mungkin 1 bulan sekali seperti itu Bu. Lebih baik dikurangi untuk mengkonsumsi kafein yang terkandung dalam kopi seperti itu. Lalu selain tadi ada obat estrogen vaginal, ada juga yang namanya pelumas, obat pelumas. Itu juga dia berfungsi untuk mengatasi nyeri yang dialami ibu saat berhubungan seksual seperti itu. Itu ada obatnya. Lalu untuk itu Bu, terus untuk apa tadi, kehangatan yang tiba-tiba seperti itu ibu bisa menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat seperti itu, biar bisa menyerap keringat akibat kepanasan tadi. Terus selanjutnya juga untuk mengatasi stres ibu bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti itu. Hobi-hobi ibu mungkin memasak atau mungkin mendengarkan musik seperti itu ya. Ya mungkin ibu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan tersebut biar ibu juga tidak cepat merasa stres seperti itu. Biasanya hobi ibu apa? Ya namanya ibu-ibu itu biasanya shopping. Oh iya, biasanya perginya sama anak, kadang sama teman. Oh iya. Begitu. Terus itu Bu, di masa-masa seperti ibu, masa menjelang menopause itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa ibu lakukan, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa usia ibu rentan untuk terkena kanker dari kanker serviks, terus kanker payudara juga. Nah di sini ada beberapa pemeriksaan yang bisa ibu lakukan. Yang pertama itu pap smear Bu. Itu mungkin ibu belum pernah dengar ya sebelumnya? Belum. Iya, itu nanti pemeriksaannya berfungsi untuk mendeteksi apakah ibu memiliki sel-sel kanker serviks seperti itu. Ya, itu nanti pemeriksaannya dilakukan menggunakan alat seperti cocor bebek seperti itu Bu. Cocor bebek yang biasanya untuk KB spiral, untuk dibuka rahimnya, dibuka vaginanya, terus nanti diambil lendir pada mulut rahim. Itu untuk mengetahui apakah ada sel kanker serviks seperti itu. Ibu sampai sini paham? Iya paham. Tapi apakah sebelumnya ibu pernah melakukan pemeriksaan ini?
pap smear Tidak di pernah. puskesmas mungkin? Tidak. Belum pernah. Oh ya, mungkin saya menganjurkan ibu untuk kalau bisa melakukan pemeriksaan ini Bu, karena untuk mendeteksi mungkin apakah ada sel-sel kanker seperti itu. Oke, baik. Iya. Terus yang selanjutnya itu ibu juga bisa melakukan pemeriksaan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk mengetahui kondisi payudara. Karena payudara juga rentan untuk terkena kanker pada usia-usia ibu seperti itu. Iya, baik. Kalau untuk pemeriksaan payudara, ibu apakah pernah melakukan ke puskesmas mungkin, atau mungkin ibu sendiri melakukan pemeriksaan, mungkin meraba apakah bentuknya Oh, kalau tidak untuk simetris? meraba ya, Iya. mau tiap mandi bisa, mungkin ada benjol-benjol di mana. Ya, mungkin lebih sering diraba, mungkin misalnya teraba benjol seperti itu, ibu bisa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk diperiksa lebih lanjut seperti itu. Terus misalnya ternyata ibu bercermin, misalnya ukurannya tidak sama, itu juga ibu silakan untuk periksa ke tenaga kesehatan seperti itu. Lalu yang berikutnya itu bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium Bu, untuk mengetahui apakah ibu sudah menopause atau belum. Karena kan untuk berhentinya menstruasi untuk setiap wanita memang mengalami gejala, tapi kapannya kita tidak tahu ya Bu ya, kapan berhenti. Nah, ini pemeriksaan laboratorium itu nanti akan menggunakan darah. Ini nanti untuk mengetahui kira-kira usia menopause ibu pada usia keberapa seperti itu. Itu melalui pemeriksaan darah itu. Terus nanti juga ada pemeriksaan khusus untuk kerapuhan tulang Bu, seperti itu osteoporosis kalau ibu pernah dengar. Itu untuk mengetahui apakah tulang ibu masih benar-benar kuat atau sudah sedikit rapuh seperti itu, menginjak usia yang semakin tua ya Bu ya. Itu kalau untuk seperti kalsium seperti itu, apakah ibu sering mengkonsumsi mungkin pada susu atau dari suplemen obat seperti itu, kalsium? Kalau susu ya sekali-sekali sih. Oh ya. Kalsium tidak. Obat-obatan tidak. Kalau susu sering? Sekali-sekali juga. Sekali-sekali. Oh ya. Tapi ibu kalau setelah melakukan aktivitas apa merasa capek atau bagaimana? Ya kalau kita lakukan aktivitas ya jelas capek. Iya. Kalau khusus yang bagian belakang Bu? Oh, ya kalau duduk terlalu lama mungkin kadang nyeri gitu. Oh ya. Mungkin nanti ibu bisa, karena ibu belum melakukan pemeriksaan ya Bu ya, apalagi yang tadi yang deteksi kanker itu, ibu bisa itu, biasanya puskesmas menerima itu pelayanan seperti itu dan gratis Bu kalau untuk pemeriksaan deteksi kanker itu, kanker serviks itu. Yang penting ibu punya KTP dan juga BPJS untuk bisa melakukan pemeriksaan di sana. Baik nanti saya. Terus sebelumnya ibu pernah mencari informasi mengenai cara yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi itu gejala-gejala menopause atau mengatasi masa tua ibu? Apakah ibu pernah mencari? Tidak pernah. Oh ya, berarti ibu asal menjalani hidup seperti itu. Asal jalani saja. Oh ya. Jadi di sini mungkin sikap yang bisa ibu sikap ibu untuk menghadapi masa-masa berhentinya menstruasi itu salah satunya dengan olahraga ringan. Itu juga biar kondisi badan tetap fit. Terus ibu banyak istirahat, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang ibu sukai untuk mengatur pola itu biar ibu tidak sering stres seperti itu. Oke, baik. Pokoknya usia ibu ini kan sebentar lagi berhenti menstruasi ya Bu ya. Ibu lebih baik tetap tenang, tidak panik seperti itu. Misalnya ada keluhan-keluhan yang terlalu itu ya Bu ya, ibu merasa tidak bisa menangani sendiri, ibu bisa ke tenaga kesehatan seperti itu. Baik. Sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan? Cukup Sudah cukup ya Bu? Cukup. Iya, baik. Ibu sebelumnya mungkin ibu bisa mengulangi apa yang sudah saya sampaikan, apa yang ibu tangkap dari mungkin cara untuk mengatasi seperti itu. Oh iya. Macam mens tadi tuh nyeri itu
Ya nanti saya akan Kalau untuk nyeri bisa untuk nyeri dikompres dengan air hangat. Hmm. Ada juga yang anjurkan minum air panas, air Iya. hangat-hangat lah begitu. Itu saya Ya. seperti itu yang saya lakukan. Terus untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan, Bu? Ya nanti saya akan ke klinik atau ke puskesmas terdekat untuk periksa. Iya, untuk deteksi ya, Bu Ya ya. baik. Lebih baik untuk paham ya, Bu ya, tadi mengenai pemeriksaan yang bisa dilakukan. Nah, untuk pemeriksaan tadi itu Ibu bisa periksa ke rumah sakit. Kalau nggak, Ibu bisa ke puskesmas terdekat. Itu untuk pemeriksaan tersebut. Ya. Baik, sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Cukup. Sudah tidak ada. Ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Sudah tidak ada lagi. Oh, sudah tidak ada. Berarti Ibu sudah paham ya, Bu ya? Ya. Nanti Ibu bisa balik lagi ke sini kalau Ibu ada keluhan-keluhan seperti baik, itu. Iya. Sudah cukup, Bu? Cukup. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya, Bu, atas Ya. kunjungannya pada pagi hari ini ya, Bu ya. Ya Selamat sama-sama. pagi. Permisi. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu ya. Ongkos pada. Iya.